Bab 102. Kondisi Celo sudah lebih baik dari sebelumnya. Anak itu meski tengah sakit, tapi wajahnya tak membuat Sasi menyerah untuk menunjukkan wajah ceria. Ya, Sasi berusaha untuk membuat anaknya terus tersenyum dan bahagia. Dia tidak ingin Celo merasa kesepian saat berada di rumah sakit. Meski ada rasa bosan, Sasi berusaha untuk terus menghibur. Beruntung di rumah sakit itu ada area bermain anak, sehingga Celo tak kebosanan saat berada di sana. "Sayang, mau mainan apa?" tanya Sasi dengan menunjukkan dua mainan di tangannya. Celo memilih untuk bermain puzzle. Anak itu tampak senang mencocokkan gambar hewan dan buah-buahan. Bermain dan belajar, Sasi mengajarkan pada Celo tentang apa yang sedang dimainkan anaknya. Hingga tanpa mereka sadari, Elkan datang dengan membawa kabar bahwa Celo sudah boleh pulang ke rumah. Sasi merasa lega dan bisa bernapas dengan baik saat ini. Tidak ada lagi pikiran tentang Celo yang harus diinfus tangannya, atau kondisi lain saat anak itu tampak tidak ceria. "Sayang, kita siap-siap bawa Celo pulang yuk." Mendengar hal itu, Sasi tersenyum lebar dan berkata, "Celo, kita pulang hari ini. Kamu senang sayang?" Celo tampak tersenyum bahagia mendengar kabar dari orang tuanya. Anak itu mengulurkan tangan untuk meminta digendong oleh ayahnya. "Kita balik kamar, beresin pakaian Celo, dan perlengkapan yang dibawa kemarin." "Iya mas. Terima kasih ya mas. Aku senang sekali mendengar kabar Celo boleh pulang." Sasi berjalan di samping Elkan, menuju kamar pasien. Saat hampir sampai di depan kamar, mereka melihat sosok Satya di sana, berdiri dengan membawa bingkisan. "Kalian di sini rupanya. Aku pikir Celo sudah pulang," ucap Satya dengan memberikan bingkisan pada Celo. "Hari ini Celo pulang. Kami akan bersiap-siap." Elkan menjawab Satya, "Maaf, aku baru bisa meluangkan waktu saat ini. Aku tahu ini salah. Maafkan aku." Satya tampak menyesal karena baru datang untuk menjenguk anaknya. "Tidak masalah, sudah ada Mas Elkan dan aku yang menjaganya, dan merawat Celo hingga bisa keluar dari rumah sakit." Sasi seperti kesal melihat kedatangan Satya yang seperti pahlawan kesiangan. Wanita itu menyuruh Elkan untuk membawa Celo masuk ke kamar, dan bersiap pulang. Bahkan Sasi berusaha agar Celo tidak tersentuh Satya saat ini. Di kamar Elkan tidak melihat Satya mengikuti mereka. Pria itu bertanya pada istrinya perihal apa yang terjadi padanya hari ini. "Aku tidak suka melihat dia seperti pahlawan yang terlambat datang. Sebaiknya Celo tidak perlu bertemu dengannya." Meski kesal, tapi kita tidak bisa memungkiri, Satya ayah kandung Celo sayang. "Aku tahu. Tapi aku tetap kesal melihatnya." "Ya sudah, ini sudah siap semua. Aku mulai bawa ke mobil ya." "Iya mas. Maaf ya jadi repot. Celo anakku." "Tidak ada kata repot untuk anak sendiri." Sasi tersenyum, dan lagi-lagi merasa bersyukur telah mendapatkan cinta yang tulus dari Elkan. Sampai di rumah, Celo terlelap dalam tidurnya. Sejak keluar dari rumah sakit, anak itu memejamkan mata hingga sampai di rumah. Saat ini, Sasi menyiapkan sebotol susu untuk berjaga-jaga jika Celo terbangun. Sedangkan Elkan masih berada di sisi Celo untuk menjaga anaknya. Saat Sasi masuk kamar, dia melihat Elkan tengah tertidur. Wajahnya yang lelah tergambar jelas di mata Sasi. Hingga sebuah kalimat terucap, "Mas, kamu sangat hebat sebagai suami dan ayah." Setelah meletakkan susu di nakas, Sasi berjalan ke ruang satai untuk menonton acara di televisi.
Tiba-tiba saja Sasi teringat dengan Satya, yang membuatnya kembali kesal karena sikap pria itu cukup menjengkelkan. Bagaimana tidak, saat Renata tiada, Satya bahkan tidak datang secara langsung ke rumah Rini. Pria itu mendapatkan kabar dari Sasi dari sebuah pesan singkat. Kak Renata meninggal. Apa kamu bisa datang untuk melayat? Satya memang tidak datang di hari itu. Tapi pria itu datang beberapa hari kemudian, dan berhasil membuat kesal Rini beserta Sasi di rumah. Satya datang dengan alasan baru mengetahui kabar Renata. Namun, saat itu juga Sasi muncul dan marah padanya. Sasi menunjukkan pesan yang dia kirim saat Renata meninggal, dan tidak ada balasan. Sasi mengamuk pada Satya hingga ditangani oleh Elkan yang datang untuk membuat tenang sang istri. Kamu itu memang paling menjengkelkan, Sat. Ini bukti bahwa aku menghubungimu. Tapi memang tidak ada niat baik darimu untuk datang saat itu. Lalu sekarang kamu beralasan. Sasi berdecih dan ingin sekali mengusir pria itu dari sana. Tidak hanya Sasi yang kesal dengan Satya, bahkan Rini dibuat sama dengannya. Rini sempat beradu mulut saat Satya baru datang ke rumahnya. Alih-alih dengan alasan tidak tahu, Rini yang sejak awal tidak gitu menyukai Satya pun mengomel. Sasi yang melamun tentang Satya pun tersadar, karena Elkan duduk di sampingnya dan menyentuh pipi Sasi. Elkan tersenyum dan bertanya tentang apa yang ada di pikiran Sasi saat ini. Elkan juga mengingatkan pada Sasi untuk tidak memikirkan lagi tentang Satya yang datang di rumah sakit hari ini. Mas Kok tahu aja sih, aku itu memang kesal sama dia. Entah kenapa, tapi lihat wajahnya saja sudah buat aku kesal. Tidak baik seperti itu, apalagi kamu sedang mengandung saat ini. Memangnya kamu mau anak kita ikut merasakan kebencian yang kamu rasa sekarang? Sasi dengan perlahan menggeleng, lalu memeluk Elkan dengan manja. Kebersamaan itu selalu membuat Sasi tenang, dan tidak memikirkan hal-hal buruk yang bisa membuatnya stres. Tak lama setelah itu, keduanya memutuskan untuk beristirahat, karena sama-sama lelah setelah menjaga Celo di rumah sakit. Keesokan harinya, Elkan kembali bekerja seperti biasa. Sebelum berangkat dia menyempatkan diri untuk berpamitan dengan Celo dan Sasi, yang kini ada di belakang rumah. Mereka asik bermain sembari menemani asisten rumah mereka mencuci. Sayang, aku berangkat dulu ya. Pamit Elkan sembari mengecup kening Sasi. Hati-hati di jalan Mas. Hari ini pulang jam berapa? Aku usahakan sebelum makan malam sudah ada di rumah ya. Ya sudah, jangan terlalu memaksa kalau memang pekerjaan hari ini banyak dan tidak bisa pulang cepat. Aku dan Celo akan selalu menunggumu di rumah. Elkan tersenyum, lalu bergantian untuk berpamitan pada anaknya, yang tidak sabar untuk digendong sebelum sang ayah berangkat. Celo mengangkat tangannya tinggi-tinggi, agar Elkan meraih tubuhnya yang mungil. Papa berangkat kerja dulu ya sayang. Jangan nakal di rumah, jaga mama sama adik kamu. Anak itu hanya tersenyum lalu mendekatkan bibirnya ke pipi Elkan. Setelah itu, Elkan pun berangkat bekerja dengan mobil. Sepeninggal suaminya, Sasi kembali sibuk dengan Celo. Tidak hanya itu, Sasi juga membantu pekerjaan rumah asisten rumahnya agar segera selesai dan mereka bisa beristirahat lebih cepat. Mbak, untuk makan siang, beli saja makanan dari kedai yang ada di seberang jalan sana ya. Karena hari ini